Tanjung Priok, 12 September 1984. Sebuah tanggal dan tempat yang bukan hanya sekedar deretan angka, tapi sebuah luka dalam sejarah bangsa. Momen ketika bisikan ketidakadilan berubah menjadi teriakan-teriakan kemarahan, dan akhirnya menjadi salah satu insiden paling berdarah di era Orde Baru. Apa yang dimulai sebagai protes menuntut kebebasan berpendapat, berakhir dengan darah yang membasahi tanah. Ini bukan sekedar kekerasan, ini adalah puncak gunung es dari ketidakpuasan yang selama bertahun-tahun terpendam. Sebuah tragedi yang lahir dari akumulasi ketegangan sosial dan politik, mirip seperti gelembung yang terus membesar hingga akhirnya meledak. Di era 1980-an, Indonesia bergejolak. Ketidakpuasan rakyat terhadap ketidakadilan dan jurang ekonomi yang semakin lebar, semakin memuncak. Tapi, yang jadi pemicu utamanya adalah kebijakan asas tunggal Pancasila. Kebijakan yang mengharuskan semua organisasi untuk tunduk pada Pancasila. Dan siapapun yang menolak, dicap sebagai anti-Pancasila. Di antara mereka yang merasa terpinggirkan adalah umat Islam, yang melihat kebijakan ini sebagai upaya membatasi ruang gerak mereka. Ketidakpuasan ini menemukan wadahnya di Tanjung Priok, yang telah menjadi pusat pertemuan bagi mereka yang merasa tertindas. Dan di sanalah api kemarahan itu mulai berkobar. Mengingat kembali peristiwa ini bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk memastikan bahwa luka itu tak pernah hilang. Keadilan dan pemulihan bagi para korban adalah hutang sejarah yang harus diperjuangkan. Tragedi Tanjung Priok bermula dari hal yang tampak kecil, tapi menyentuh urat nadi sensitivitas publik. Pada 7 September 1984, seorang anggota Babinsa mendatangi musola Asyadah. Tujuannya satu, meminta pamflet pengajian dicopot, karena dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Permintaan itu diabaikan. Keesokan harinya, dua anggota Babinsa yang salah satunya bernama Sertu Hermanu kembali ke musola. Dan kali ini mereka tidak meminta, melainkan bertindak. Mereka mencopot pamflet itu dengan cara yang dianggap provokatif dan menghina. Masuk musola tanpa melepas sepatu bot dan menyiram pamflet dengan air comberan. Menurut kesaksian Hermanu yang tercatat dalam buku Bencana Umat Islam di Indonesia, karya Irfan S. Awas, tindakan itu adalah terpaksa, karena pamflet ditulis dengan cat semprot yang sulit dihapus. Namun, bagi warga, itu adalah pelecehan yang terang-terangan terhadap tempat ibadah. Berita ini menyebar cepat, memantik kemarahan yang sudah lama terpendam. Ketegangan memuncak pada 10 September, saat beberapa jemaah bertemu Sertu Hermanu. Adu mulut yang sengit pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, kedua Babinsa itu dibawa ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur untuk meredakan situasi. Di Masjid Baitul Makmur, upaya perundingan dimulai. Namun, tak ada titik temu. Prajurit ABRI yang terlibat menolak menganggap masalah ini selesai. Sementara itu, kabar tentang perundingan justru menarik lebih banyak warga ke masjid. Emosi yang sudah memanas tak bisa diredam. Kemarahan meledak saat beberapa warga melampiaskan amarahnya dengan membakar sepeda motor milik tentara. Dan situasi pun makin tak terkendali. Aparat Koramil datang dan segera menangkap 4 orang yang dituduh sebagai provokator. Sarifuddin Rambe, Sofyan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Muhammad Nur. Mereka dituduh sebagai otak di balik pembakaran motor. Penangkapan ini bukan meredakan, melainkan justru menuangkan bensin ke dalam kobaran api. Situasi semakin memanas, dan panggung untuk tragedi yang lebih besar telah disiapkan. Penahanan 4 orang yang dituduh sebagai provokator tak hanya menyulut, tapi juga mengobarkan amarah massa. Semua upaya untuk membebaskan mereka menemui jalan buntu. Merasa terjepit, pada 11 September, warga dan jemaah mengambil langkah drastis, meminta bantuan Amir Biki, seorang tokoh masyarakat yang dihormati, untuk memediasi. Dalam sebuah buku, mereka bilang di sini tidak ada Tuhan, suara korban tragedi Priok yang diterbitkan Kontras pada 2004. Disebutkan bahwa Amir Biki segera mendatangi Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan keempat tahanan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah jawaban tak jelas, seolah-olah dipermainkan oleh aparat.
Merasa diabaikan, Amir Biki mengambil alih komando. Ia mengadakan pertemuan di malam hari, mengundang para ulama, tokoh agama, dan seluruh umat Islam se-Jakarta. Dalam forum yang penuh ketegangan itu, ia didesak untuk berpidato. Di atas mimbar, suaranya lantang. Amir Biki menyerukan protes damai untuk menuntut pembebasan. Ia menekankan bahwa membela kebenaran adalah hak, bahkan jika harus menanggung resiko. Namun, ada satu hal yang ia tegaskan berkali-kali. Jangan ada perusakan. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita. Begitulah katanya, seolah tahu bahwa ada bahaya yang mengintai di balik kerumunan. Seruan ini, yang seharusnya menjadi ajakan damai, justru menjadi seruan terakhir dari sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Penolakan untuk membebaskan 4 jemaah yang ditahan membuat amarah massa tak lagi terbendung. Pagi hari tanggal 12 September, sekitar 1.500 orang turun ke jalan. Sebagian bergerak ke Polres Tanjung Priok, dan sementara sebagian lainnya menuju Kodim, yang hanya berjarak 200 meter. Namun, di hadapan mereka, bukan aparat negosiator yang menunggu, melainkan barisan pasukan militer bersenjata lengkap. Pasukan yang menghadang massa di Polres bahkan membawa alat berat seperti panser, dan juga sebagian tentara sudah memblokir jalan protokol, seolah tahu apa yang akan terjadi. Peringatan dari aparat dibalas dengan pekikan takbir yang menggema. Massa terus maju, menuntut pembebasan rekan-rekan mereka. Dan ketika jarak semakin dekat, keganasan pun pecah. Tentara melepaskan tembakan secara brutal dari berbagai arah dengan senapan otomatis. Ratusan suara senjata terdengar, dan dalam sekejap, puluhan orang berjatuhan di jalan. Dan ketika mereka mencoba bangkit dan melarikan diri, ditembaki lagi dengan bazooka. Jalan dipenuhi jasad dalam hitungan detik. Bahkan ketika massa sudah porak-poranda, tembakan terus dilancarkan, seolah mereka berada di medan pertempuran. Seorang saksi mata yang kisahnya termuat dalam buku Tanjung Priok Berdarah, bahkan mendengar suara tentara yang berujar karena kehabisan amunisi. "Bang, pelurunya habis, anjing-anjing ini masih banyak." Dan saat itu, Tanjung Priok seketika berubah menjadi arena pembantaian yang brutal dan tak terbayangkan. Bau anyir darah bercampur bubuk mesiu menyelimuti udara. Tragedi serupa menimpa rombongan Amir Biki yang bergerak menuju Kodim. Di sana, mereka dihadang dan diminta untuk mengirim 3 perwakilan. Sebuah jebakan. Begitu ketiganya mendekat, tentara langsung menembaki mereka. Kematian yang brutal itu memicu kepanikan massal. Puluhan orang tewas, sebagian ditembak di bagian atas tubuh, sebagian di kaki. Amir Biki, sang inisiator, juga tewas dalam insiden tersebut. Pada hari itu, jalanan Tanjung Priok menjadi saksi bisu sebuah pembantaian. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Keluarga korban tidak hanya kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Mereka yang selamat dihantui trauma mendalam, sementara keadilan tak pernah mereka dapatkan. Jumlah pasti korban dalam tragedi ini tidak pernah terungkap. Rumah sakit umum dilarang menerima korban. Semuanya dilarikan ke rumah sakit militer, membuat data korban hanya dikuasai oleh militer. Pemerintah Orde Baru dengan sengaja menutupi fakta yang sebenarnya. Setelah korban diangkut, truk-truk pemadam kebakaran segera datang, bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk menyiram genangan darah di jalan. Sebuah upaya yang mengerikan untuk menghapus semua jejak pembantaian. 1 jam kemudian, Panglima ABRI Jenderal LB Murdani menginspeksi lokasi. Dan tak lama setelah itu, area tersebut ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Sebuah langkah yang semakin mengaburkan kebenaran dan mengunci rapat-rapat fakta dari publik. Setelah tragedi itu, pemerintah Orde Baru dengan cepat menyebarkan narasi mereka. Panglima ABRI yaitu Jenderal LB Murdani mengklaim hanya 18 orang tewas dan 53 luka-luka. Namun, klaim ini dibantah keras oleh organisasi HAM, yaitu Sontak, Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok. Mereka melaporkan korban tewas mencapai 400 orang. Sementara itu, Komnas HAM mencatat setidaknya 78 korban. Dan Amnesty International melaporkan 30 orang tewas ditembak dan lebih dari 200 orang ditangkap. Sebuah jurang perbedaan yang sangat lebar.
menunjukkan betapa pemerintah berusaha keras menutupi kebenaran. Dalam buku autobiografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, ia mengatakan bahwa tragedi itu dipicu oleh hasutan para pemimpin setempat. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentunya harus diambil tindakan. Begitulah katanya, sebuah pernyataan yang memandang insiden berdarah itu sebagai tindakan hukum yang memang diperlukan, bukan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, Soeharto menganggap tragedi ini sebagai konsekuensi logis dari sebuah pelanggaran, bukan sebagai pembantaian. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang tragedi Tanjung Priuk? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Hasta la vista.